Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah produk yang cukup spesial ke kalian. Ini adalah Shidobao Beast 9082. Ini kali pertama akhirnya gue mencoba produk dari Shidobao ini ya, karena sebelumnya memang gue belum pernah sama sekali mencoba produk-produk dari line up speakernya. Untuk Beast 9082 ini menurut gue lumayan menarik nih, karena ketika gue lihat dari sisi harganya, dari luar itu dijual di range harga di atas 3 juta. Tapi di e-commerce Indonesia gue menemukan di harga hanya sekitar 1,6 jutaan. To the point aja, untuk harga 1,6 jutaan ini speaker yang layak banget kalian pertimbangkan karena di sini banyak banget fitur yang ditawarkan terutama untuk range harganya. Kalau kalian berminat, linknya udah ada ya di deskripsi di bawah. Jadi di video kali ini gue akan share mengenai pengalaman gue menggunakan Shidobao ini, positif negatifnya. Kita mulai aja reviewnya. Gue akan start dari desain dan build quality-nya. Oke, ketika kita ngomongin dari sisi desain, size, build quality, ini mengingatkan gue sama JBL Boombox series ya. Memang size-nya cukup besar dan juga ini agak mirip sama 3-bit Stormbox Blast yang udah sempat gue review juga dari sisi size dan beratnya. Jadi size-nya memang cukup besar dan agak berat, tapi memang masih memungkinkan buat kalian bawa. Kemudian untuk sisi build quality-nya gue nggak ada masalah. Memang mayoritas masih menggunakan bahan plastik, tapi untuk finishingnya terlihat cukup rapih ya, dan gue suka sih dengan finishing dari Shidobao 9082 ini. Cuma sayangnya di bagian tombol atas ini tuh kayak masih model timbul gitu ya, jadi ini agak kelihatan generik aja sih. Kalau misalkan dibikin rata gitu, gue rasa akan lebih manis dan buildnya akan terlihat lebih bagus ya. Jadi mirip-mirip JBL Boombox series gitu. Yang gue suka sih bentuk sampingnya ini ya, dia modelnya kayak miring gitu ya. Jadi kalau gue lihat dari depan itu menambah kesan speaker ini tuh jadi lebih manis aja dari sisi desainnya. Untuk pegangan atasnya enak dan oke sih, gue gak ada masalah sama sekali ya dari sisi build dan desainnya. Kemudian untuk layoutnya sendiri, semua tombol terletak di sisi bagian atas ini. Di sini ada tombol power, Bluetooth, terus tombol untuk volume dan juga untuk next or previous lagu, play pause bisa kalian akses di bagian atas ini. Kita coba nyalain. Untuk notifikasinya untungnya simple ya, nggak ada suara voice prompt dan lain sebagainya. Juga di atas tombol sini tuh ada LED-nya ya, jadi ini menambah kesan supaya lebih keren aja sih dan akan gampang buat kalian akses ketika di malam hari. Logo Shidobao-nya kecil, untungnya nggak ada masalah buat gue sama sekali di bagian depan sini. Kemudian untuk samping kiri kanan ini ada bass port yang dari sisi build quality dan materialnya memang berasa tebal. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir kalau nggak sengaja bass port ini terkena benda yang tajam atau terkena benturan, karena di bagian luar sini dilapisin sama plastik dan untuk karet-karetnya pun terlihat tebal. Untuk inputnya semua ada di bagian belakang sini dan ada flap karetnya ya. Dan untuk ketika kalian lihat di bagian inputnya, di sini yang menurut gue sangat spesial ya, karena kalian lihat inputnya ini lengkap banget. Mulai dari charging portnya udah menggunakan USB Type-C, kemudian ada port auxiliary-nya, ada colokan mikrofonnya, dan juga ada colokan flash disk-nya. Dan yang masih ada di sini, dia masih menyediakan micro SD card yang udah sangat jarang ada di portable Bluetooth zaman sekarang. Jadi secara input ini salah satu input terlengkap yang ada di portable speaker ya. Apalagi kalian lihat ya, di sini ada colokan mic, jadi kalian bisa menggunakan mikrofon yang menggunakan kabel. Tapi nggak sampai di situ aja, karena Shidobao Beast ini juga dilengkapi dengan sebuah wireless microphone seperti ini. Jadi ini menurut gue agak lucu ya, ketika kalian pakai speaker ini untuk karaoke, kalian bisa menggunakan dua mikrofon di speaker yang size-nya menurut gue nggak terlalu besar untuk sebuah karaoke speaker. Jadi kalian bisa menggunakan wireless microphone dan kalian bisa menggunakan satu tambahan mikrofon pakai kabel. Tapi untuk mikrofon yang menggunakan kabel tersebut kalian harus beli secara terpisah pastinya. Untuk mikrofon wirelessnya ini surprisingly bahannya ini termasuk bagus loh. Jadi gue beberapa nyobain wireless mikrofon yang dapat gitu ya, kayak modelan yang dulu sempat gue review dari Hopstar juga. Jauh banget build quality-nya sama Shidobao ini, karena ini bahan material mikrofonnya pun ada campuran metal sama plastiknya ya, dan beratnya pun berasa cukup berat gitu. Jadi
nggak terlihat terlalu murahan dan ini gue oke banget dari bahan mikrofonnya. Kemudian di wireless microphone sini juga udah menggunakan built-in internal baterai ya, dan untuk chargingnya juga ada di bagian bawah dan udah menggunakan USB Type-C. Tinggal kalian nyalain aja dan mikrofonnya langsung bisa berfungsi secara normal. Sekarang ketika kita lihat dari sisi speknya, di sini juga terbilang sangat lengkap atau sangat memadai ya. Mulai dari drivernya, dia mempunyai konfigurasi 2 mid bass dan 2 tweeter, mirip sama seperti boombox series ataupun 3-bit Stormbox Blast. Untuk power outputnya sendiri, dia diklaim bisa menghasilkan 120 watt RMS, dan menurut gue sih untuk real life-nya aja nanti gue akan bahas mungkin lebih detail di bagian sound quality-nya. Untuk Bluetooth version juga dia menggunakan Bluetooth versi terbaru, yaitu Bluetooth versi 5.3, dan untuk koneksi latensinya dan lain sebagainya gue nggak ada masalah untuk kalian pakai nonton YouTube, nonton film. Di sini masih berasa cukup enjoy, dan ada sedikit aja lah ketinggalan bagian suara dan bagian latensinya, tapi nggak mengganggu sama sekali kalau buat gue. Kemudian selanjutnya untuk IP ratingnya dilengkapi dengan IPX6 ya, yang berarti dia udah splash proof ya. Jadi kalian bisa pakai ini di outdoor, nggak akan ada masalah selama kalian nggak nyemplungin speaker ini ke kolam renang ya, karena memang dia belum fully waterproof. Selebihnya sih kayak baterainya dia cukup awet juga, dia diklaim bisa bertahan 10 jam, tapi gue pakai ini sekitar semingguan memang belum habis-habis ya. Dan untuk intensitas pemakaian gue sih sehari sekitar 1-2 jam. Dan untuk volumenya bervariatif mulai dari 30% sampai di 70%. Dan yang terakhir yang gue lupa bahas tadi di bagian inputnya, karena dia ada menggunakan flash disk, tapi di sini juga bisa berfungsi sebagai power bank ya. Jadi di bagian USB-nya itu kalian ada 2 fungsi, dan kalian bisa menge-charge handphone kalian atau berbagai macam device kalian di speaker ini. Meskipun untuk chargingnya pastinya belum menggunakan fast charging ya, gua rasa mungkin masih terbatas di sekitar 6-12 watt untuk outputnya, tapi lebih baik ada dibandingin nggak ada sama sekali. Jadi itu aja kalau kita ngomongin fitur dari Shidobao Beast 9082 ini. Oke, yang terakhir sebelum kita masuk ke bagian sound quality-nya, gue mau ngetes dulu sedikit sampel dari kualitas wireless microphone Shidobao ini. Oke, sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas mikrofon di Shidobao Beast 9082 ini. Jadi kalian bisa mendengar kurang lebih kualitasnya. Kekurangan dari mikrofon ini mungkin ada bunyi sedikit storing ya ketika kalian menggunakan mikrofon ini tanpa lagu seperti ini. Jadi apakah mengganggu apa enggak itu balik ke kebutuhan dan keputusan kalian sih. Kalau buat gue sih, kalau hanya sekedar buat karaokean, nyanyi bareng gitu, nggak terlalu mengganggu kok. Tapi kalau memang kalian mendengarkan di jarak yang cukup dekat seperti gue sekarang, bunyinya itu memang agak berasa sih. Jadi gue rasa itu salah satu kekurangan dari mikrofon yang ada di Shidobao ini. Selebihnya sih gue rasa ini mikrofonnya cukup fun ya. Dia masih sedikit echo buat karaokean, masih enak, dan nggak ada masalah kalau buat gue pribadi menggunakan mikrofon dari Shidobao Beast 9082 ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian sound quality-nya. Oke, itu aja ya untuk pengetesan mikrofon dari Shidobao ini. Sekarang kita bahas yuk mengenai sound quality dari Shidobao Beast 9082 ini. Jadi, di sini kan ada 3 preset equalizer ya. Shidobao menamakan preset pertama itu sebagai full range, yang kedua itu vokal, yang ketiga itu bass. Tapi dia nggak menerangkan secara detail bagian mana aja yang ketika kalian menggunakan full range, bass, dan vokal ya. Jadi gue berasumsi untuk default equalizer ketika kalian menyalakan dia berfungsi di bagian full range, dan ketika kalian tekan sekali atau ketika ada beep 1 kali dia mungkin masuk ke bagian bass, dan ketika ada beep 2 kali dia kembali ke bagian vokal, dan beep 3 kali itu dia akan balik ke defaultnya yaitu full range. Untuk default equalizer atau full range menurut gue dia lebih ke arah V-shape ya. Jadi vokalnya agak ditarik mundur ke belakang, treble-nya cukup berasa tapi di sini dia bukan tipikal treble yang bright. Tweeter di Xdobo ini masuk ke tweeter yang nyaman, bisa kalian gunakan dalam jangka panjang, nggak tajam sama sekali, even di kondisi full range seperti itu ya. Dan untuk gue sih, gue suka sih dengan shadingan yang ada di Xdobo Beast ini untuk bagian treble ya. Tapi kalau kalian suka yang bright seperti JBL Boombox seri pertama gitu,
Gua rasa kalian nggak terlalu cocok dengan Twitter di Shidobao ini ya. Ya memang karakternya agak sedikit roll off tapi jauh dari kata butek kok. Masih oke lah menurut gua untuk bagian Twitternya. Vokalnya mundur dan seperti yang gue bilang ya, vokalnya tuh agak berasa V-shape jadi agak sedikit di belakang, dan untuk area bassnya di sini secara default bassnya cukup aja tapi bukan tipikal bass yang menggelegar, dan memang gue berharap sedikit lebih untuk size yang dimiliki ya, karena untuk tipikal party speaker seperti ini biasanya membutuhkan bass yang agak lebih besar dibandingkan defaultnya. Tapi sejujurnya sih untuk berbagai genre lagu gue mendengarkan speaker ini di default equalizer, gue masih oke sih dengan sisi bassnya. Cuman memang ketika kalian udah biasa mendengarkan JBL Boombox, Party Box, atau bahkan Harman Onyx Series, kalian akan berharap sedikit lebih untuk sisi bassnya. Kemudian untuk equalizer bass, ini equalizer yang gue paling suka ya, atau yang ketika kalian pencet itu ada beep satu kali. Selain dia menaikkan kuantitas bassnya, juga dia memajukan area mid atau vokalnya ya, yang dimana dia langsung ditarik maju ke depan, vokalnya nggak berasa V-shape sama sekali. Vokal yang gue suka meskipun dia maju atau berasa agak sedikit di boost, tapi dia masih mempunyai tonal yang masih cukup natural ya, nggak ada kolorasi yang mengganggu sama sekali. Dan yang gue suka juga vokalnya di sini tuh berasa tebel. Tapi mungkin kalau ada satu kekurangan yang gue rasakan di equalizer bass ini ada di bagian clarity-nya yang memang agak sedikit kurang jernih aja ya, kurang bersih gitu berasanya. Tapi untuk sebuah multimedia speaker seperti ini, lagi-lagi gue nggak ada masalah sama sekali, dan gue ngerasa di bagian bass ini adalah equalizer yang paling fun ya, karena seperti yang gue bilang dia menaikkan sisi bassnya jadi berasa lebih fun, lebih menggelegar untuk sebuah party speaker. Tapi sekali lagi memang kalau kalian bandingkan dengan JBL Party Box Series, itu bassnya belum, atau bisa gue bilang agak sedikit jauh ya untuk reach lower bass-nya. Dan ini pun masih di bawah Onyx Series untuk nge-reach lower bass-nya. Dia lebih bermain di mungkin area sekitar 50 Hz ke atas ya. Jadi nggak ada masalah sih kalau buat gue, kalau ketika kalian nggak membandingkan secara langsung. Bass di sini tuh termasuk besar dan menggelegar kok. Dan untuk bassnya gue rasa ini mirip-mirip sama seperti di 3-bit Stormbox Blast ya, untuk kuantitas dan kualitasnya. Memang untuk beberapa lagu, terutama untuk lagu-lagu vokal jazz, bassnya agak sedikit merebet ke area mid frekuensi, tapi ya gue sih masih suka-suka aja karena memang mempunyai vokal yang lebih tebal dibandingkan equalizer defaultnya. Dan untuk sisi treble-nya mirip ya seperti equalizer defaultnya, dia masih mempunyai treble yang nyaman, aman, nggak ada masalah buat gue, detailnya masih berasa cukup baik dan jauh lah dari kata butek seperti di defaultnya. Kemudian untuk bagian vokalnya pun masih sama untuk area treble, dan vokalnya di sini memang berasa maju seperti di bass, tapi yang beda adalah kuantitas bassnya jauh diturunkan. Jadi kalian akan berasa di sini lebih clear ya untuk area vokalnya. Mungkin ini cocok ketika kalian pengen mendengarkan podcast atau ketika kalian pakai menggunakan speaker ini untuk kebutuhan outdoor vokal gitu tanpa mementingkan bass yang besar. Mungkin equalizer vokal ini cocok buat kalian. Jadi ketiga equalizer ini sejujurnya masih suka gue gunakan sih, tergantung kebutuhan gue ya. Yang dimana jarang biasanya ada speaker yang menggunakan beberapa equalizer itu gue aktif menggunakan equalizer tersebut. Tapi nggak tahu kenapa di X-Dobo atau Shidobao Bass ini ketiga equalizernya ternyata mempunyai preset yang ketiganya sama-sama proper di areanya masing-masing. Jadi gue suka sih, tapi overall paling fun dan paling enak bisa gue bilang ada di equalizer bassnya mungkin ya, yang di beep satu kali itu ketika awal kalian nyalain ini tinggal kalian pencet satu kali dan dia akan masuk ke equalizer bass tersebut. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi sound quality. Dan yang terakhir adalah powernya. Power di Shidobao ini untuk rate 120 watt, gue sendiri nggak tahu apakah sesuai apa enggak, tapi yang jelas powernya memang berasa cukup kenceng sih untuk yang ditawarkan di Bass 9082 ini. Yang gue rasakan sih di sini sama Party Box yang gue coba mirip-mirip ya. Jadi secara power 100%-nya dia kenceng, sama-sama bisa menjangkau outdoor yang cukup luas. Dan untuk kebutuhan indoor, ruangan di 60 meter gue sempat nyoba, dia hanya membutuhkan di sekitar 70% aja udah bisa nge-fill in ruangan tersebut dengan sangat baik. Jadi gue nggak merasa powernya kurang sama sekali dari Shidobao Bass 9082 ini. Tapi balik lagi ya mengenai 120 watt bener apa enggak, gue rasa
itu tetap sih nggak akan nyampe 120 watt secara RMS ya. Mungkin peaknya iya, tapi secara RMS gua rasa dia nggak akan nyampe sih di 120 watt ya. Jadi, dan sekarang kalau ditanya kekurangannya apa, mungkin ini kekurangan minor ya. Yang pertama ada di wireless microphone-nya yang sedikit ada suara noise ketika kalian menggunakan mikrofon tersebut. Dan yang kedua adalah di bagian apps-nya ya, karena ini nggak ada dukungan aplikasi dari si Dobao, jadi dia nggak bisa di custom equalizer dan lain sebagainya ya, berbeda dengan para pesaing yang udah mempunyai brand besar seperti Anker atau 3Bit yang memang kalian tuh bisa mengcustom equalizer yang ada dengan aplikasi yang ditawarkan brand-brand tersebut ya. Tapi sayangnya si Dobao itu belum memiliki aplikasi sendiri. Itu aja sih dua kekurangan yang gue rasakan. Selebihnya untuk price performance-nya di sini udah terbilang sangat baik, dan kalau kalian pengen mencari party speaker, outdoor speaker dengan power yang kenceng, harga di bawah 2 juta, sound quality proper, dan juga menawarkan input atau fitur yang sangat lengkap, si Dobao Beast 9082 ini bisa banget kalian pertimbangkan, dan gue akan merekomend speaker ini kalau kalian membutuhkan speaker di bawah 2 juta dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Itu aja ya yang bisa gue share mengenai si Dobao Beast 9082 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Sekarang akan gue putarkan sedikit sound sample mengenai perbedaan ketika equalizer dari si Dobao Beast 9082 ini, dan di akhir video juga gue akan mengcompare sedikit dengan JBL Party Box ya. Jadi sebenarnya itu bukan lawan yang sama atau ideal ya, karena memang harganya terpaut 2 kali lipat dan size-nya juga berbeda. Tapi at least kalian punya bayangan mengenai kualitas bass yang gue maksud untuk nge-reach lower bass-nya itu memang JBL atau Harman Kardon masih di atas X Dobo atau si Dobao Beast 9082 ini. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah.
let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous.